Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Baru-baru ini ramai ya tentang Mata Najwa, di mana dalam acaranya Mbak Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong yang bernama Pak Terawan. Tentu saja apa yang diperbuat Najwa Shihab ini mendapatkan reaksi beragam ya. Salah satunya dari Mas Denny Siregar atau Bang Denny. Nah, teman-teman saya banyak juga bertanya apa sih duduk persoalannya. Saya coba melihat dari perspektif yang lebih luas dengan berjarak begitu ya. Saya menulis saja artikel judulnya Satir Parodi. Ini semacam teater digital di mana Najwa Shihab versus Denny Siregar. Begini ya. Bagaimana Pak Terawan? Dan yang ditanya pun tak bisa menjawab, lantaran ia hanya seonggok kursi di sebuah studio. Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong bernama Pak Terawan. Wacana yang berusaha dibangun oleh Najwa pun berubah menjadi satir. Dan terhadap ini Denny Siregar melalui forum timeline-nya yang terkenal itu langsung menohok dengan juga mewawancarai kursi kosong bernama Najwa Shihab. Ini jadi parodi ala Denny. Satir dijawab dengan parodi. Ya, kita nikmati saja. Gak ada yang salah kok. Tapi pada awalnya, wacana apa sih yang hendak dibangun oleh Najwa sebetulnya? Baiknya kita pahami dulu soal wacana atau istilah lainnya adalah diskursus. Wacana atau diskursus itu sejatinya berasal dari bahasa Latin diskursus. Harafiah artinya berlari bolak-balik. Di mana ini juga sebentuk komunikasi gitu ya. Konsep diskursus ini dikembangkan oleh seorang filsuf yang namanya Michel Foucault sebagai sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang ujungnya membangun konsep, paradigma gitu, pemahaman umum yang lama-lama jadi kultur suatu budaya. Diskursus dibangun lewat asumsi-asumsi yang umum untuk kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan, perbincangan publik, baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu. Misalnya saja, dalam penelitiannya, Michel Foucault menyingkapkan adanya perubahan wacana atau diskursus tadi mengenai kegilaan pada abad pertengahan sampai abad ke-20. Michel Foucault meneliti berbagai dokumen sejarah abad pertengahan dan menyimpulkan bahwa pada masa itu orang gila tidaklah dianggap berbahaya, namun justru dianggap memiliki kebijaksanaan batiniah. Sedangkan pada abad ke-20 orang gila diperlakukan sebagai orang sakit sehingga perlu dirawat supaya pulih. Nah, ada pergeseran makna atau paradigma di sini. Itu sekedar contoh suatu wacana atau diskursus soal kegilaan lah ya. Bisa bergeser maknanya dalam suatu periode sejarah tertentu. Dan itu dimulai lewat perbincangan publik. Sementara ini, forum Najwa Shihab yang sangat populer itu juga ingin membangun suatu wacana atau diskursus. Dan diskursus apa itu? Nampaknya itu soal diskursus atau wacana kepemimpinan dalam menghadapi situasi krisis. Nah, coba kita lihat seperti yang disampaikannya sendiri dalam keterangan di akun YouTube-nya yang bernama Narasi. Begini kata Najwa. Selama pandemi, Mata Najwa telah berbincang dengan sejumlah pejabat di berbagai level pengambilan kebijakan. Para kepala daerah, jajaran menteri kabinet, ketua satgas dan komite, bahkan juga berbincang secara eksklusif dengan Presiden Jokowi khusus soal penanganan COVID beberapa waktu lalu. Lalu Najwa menyambung, kesediaan mereka hadir di Mata Najwa layak mendapatkan apresiasi karena telah bersedia menjawab pertanyaan dan keresahan warga sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai pejabat publik. Begitu pengantar umumnya. Lalu yang menyangkut undangannya kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dikatakannya begini. Kendati demikian, dalam hal pandemi ini,
Kementerian Kesehatan tetaplah institusi paling strategis, betapapun sejumlah satgas dan komite telah dibentuk untuk mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya. Kementerian Kesehatan tetaplah pengampu utamanya. Kemenkes inilah yang pada dasarnya memiliki kewenangan, anggaran, perangkat birokrasi terkait sektor kesehatan. Begitu alasannya soal posisi penting Menkes. Lalu Najwa juga menyampaikan justifikasi publik atas undangannya pada Menkes. Itulah sebabnya kami sering sekali menerima permintaan dan titipan pertanyaan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Pak Terawan. Meneruskan berbagai permintaan itu, undangan ini kami sampaikan. Undangan ini bukanlah tantangan atau sejenisnya, tapi benar-benar harapan agar info dan kebijakan penanganan pandemi ini bisa diperoleh langsung dari pemegang kewenangan. Publik perlu menyimak paparan rencana pemerintah untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini. Akhirnya, Najwa menutupnya dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, namun semua bisa diawali dengan kehadiran Pak Terawan. Tempat dan waktu dipersilakan. Nah, dalam hal ini Najwa memosisikan dirinya atau acara narasinya sebagai wakil dari pertanyaan-pertanyaan publik. Ya, sampai di sini masih oke. Namun kemudian Najwa Shihab malah membombardir seonggok kursi kosong yang diimajinasikannya sebagai Menkes Terawan. Nah, mungkin wawancara imajiner semacam inilah yang dianggap oleh sebagian publik sebagai cyberbullying. Dan tentu saja aksi Najwa ini mendapat reaksi pula. Macam-macam reaksinya. Ada yang menyayangkan ketidakhadiran Menkes Terawan lantaran menyia-nyiakan kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai aspek yang kerap jadi tanda tanya besar di benak publik. Seperti seorang social influencer Rudy S. Kamri misalnya. Lewat tayangan di kanal TV Anak Bangsa, ia menyayangkan absennya seorang sekaliber Menkes Terawan yang berlatar belakang militer. Padahal, menurutnya, ini kesempatan bagus untuk menjelaskan segala sesuatunya. Toh pertanyaan-pertanyaan Najwa itu tidak ada yang aneh sebetulnya. Dan seyogianya bisa dijawab gamblang, jujur, dan apa adanya saja. Kenapa jadi malah terkesan takut menghadapi Najwa Shihab? Emangnya siapa sih Najwa? Kira-kira begitulah. Lalu ada Denny Siregar. Lewat timelinenya yang kesohor itu, ia laksana advokat jempolan membeberkan latar belakang permasalahan kenapa Menkes Terawan tidak perlu tampil di forum Mata Najwa itu. Paparan Denny Siregar pun nampaknya berhasil mengembalikan simpati sebagian publik atas absennya Menkes Terawan. Kisahnya tentang jasa Dr. Terawan sampai perlawanannya menghadapi konspirasi mafia kesehatan dan konfliknya dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia cukup dramatis untuk merebut kembali simpati publik dan memulihkan citra baik seorang Terawan. Denny Siregar pun malah balik mengolok Najwa dengan wawancara imajiner ala dirinya dengan bertanya kepada kursi kosong bernama Mbak Najwa. Mbak Najwa sudah puas setelah melihat Menkes Terawan mundur. Mbak, jawab dong, begitu. Canda dari Bang Denny. Dan publik pun tersenyum. Satir intelek ala Najwa Shihab dibalas dengan parodi intelek ala Denny Siregar. Tak ada yang salah sih. Ini memang tayangan berbalas pantun lah. Di mana satir dibalas dengan parodi. Kritik sekaligus humor yang menyindir. Ya, nikmati saja. Keduanya mencerahkan kok. Mungkin ini semacam teater digital di abad ke-21, di mana orang tak perlu berkerumun lagi di gedung-gedung teater klasik. Cukup duduk manis di rumah masing-masing, buka kanal YouTube, dan nikmati tayangannya. Lalu katarsis. Sementara itu, wacana tentang kepemimpinan di masa krisis masih terus berlari bolak-balik. Penonton masih memantau. Pertunjukan teater dengan lakon kepemimpinan belum usai. Masih berlangsung. Kadang brutal, kadang halus,
dan perlu ketajaman intuitif untuk menangkap nuansa-nuansa halusnya. Najwa Shihab dan Denny Siregar sudah membantu mencerahkan. Ya terima kasih saja.